Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kimia tentang termokimia. Materi termokimia ini adalah pelajaran kelas 11 di semester ganjil. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia. Di dalam praktiknya, termokimia banyak berhubungan dengan pengukuran kalor atau panas yang terjadi pada setiap reaksi kimia. Perhatikan pada gambar berikut. Ketika kayu dibakar akan menghasilkan kalor, sehingga keadaan sekitarnya tentunya panas, dan saat api padam keadaan menjadi normal kembali. Apakah kalor itu hilang? Dari proses pembakaran tadi kita bisa melihat bahwa dalam termokimia itu ada istilah sistem dan lingkungan. Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita, sedangkan lingkungan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, maka sistem itu dibedakan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka di sini terjadi pertukaran materi dengan energi, sedangkan sistem tertutup hanya terjadi pertukaran energi. Pada sistem terisolasi tidak ada pertukaran materi maupun energi. Pada pelajaran termokimia, berlakulah asas kekekalan energi, di mana energi itu adalah kapasitas atau kemampuan untuk melakukan kerja. Dan ada hubungannya dengan hukum termodinamika 1, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pertukaran energi antara sistem lingkungan dapat berupa kalor atau Q atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif, maka disebutlah itu adalah kerja. Untuk sistem yang menerima kalor, maka Q bertanda positif. Sistem yang membebaskan kalor, Q-nya itu akan bertanda negatif. Sistem yang melakukan kerja, W bertanda negatif. Sistem yang menerima kerja, maka W akan bertanda positif. Bentuk-bentuk energi antara lain adalah energi kinetik, di mana energi ini tersimpan dalam sebuah benda akibat gerakannya. Contoh dari energi kinetik adalah energi panas dan energi listrik. Sedangkan energi potensial merupakan energi yang besarnya ditentukan oleh kedudukan benda, seperti ketinggian benda. Berikut adalah pengertian dari entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi adalah sejumlah energi yang dimiliki oleh sistem pada tekanan tetap. Dan entalpi ini adalah besaran fisis yang nilainya dipengaruhi oleh kuantitas atau jumlah dan wujud zat serta lingkungan. Perubahan entalpi adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap, dan di mana perubahan entalpi itu adalah H akhir dikurang H awal. Nah, delta H itu sama dengan Q reaksi. Jadi, perubahan entalpi itu tergantung pada keadaan akhir dan pada keadaan awal saja. Pada praktiknya, suatu kegiatan atau kerja itu akan menghasilkan suhu yang meningkat atau suhu yang menurun. Selama proses reaksi kimia berlangsung, jika suhu sistem naik dan setelah dibiarkan beberapa saat, maka suhu sistem kembali ke keadaan semula. Dan proses kembalinya suhu ke keadaan awal yang terjadi karena sistem melepas kalor
maka reaksinya itu disebutlah reaksi eksoterm. Jika pada reaksi tersebut terjadi penurunan suhu dan setelah dibiarkan beberapa waktu, maka suhunya akan kembali ke keadaan awal. Hal ini terjadi karena selama proses, sistem menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Maka reaksi tersebut disebutlah dengan reaksi endoterm. Perhatikanlah diagram tingkat energi antara reaksi eksoterm dan endoterm. Jika entalpi reaktan lebih besar dari entalpi produk, maka disebutlah reaksi eksoterm, di mana sistem mengalami penurunan nilai entalpi dan ditandai anak panah yang mengarah ke bawah. Jika entalpi reaktan lebih rendah daripada entalpi produk, maka disebutlah reaksi endoterm dan terjadi penyerapan panas. Dan grafiknya ditandai dengan arah panah ke atas. Berikut adalah jenis-jenis perubahan entalpi standar yang dibedakan berdasarkan jenis reaksi atau prosesnya. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar yang diberi simbol dengan delta HF. Delta HF atau entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Dan satuan perubahan entalpi pembentukan standar ini menurut sistem internasional adalah kilojoule per mol. Sebagai contoh adalah reaksi karbon plus O2 menghasilkan CO2 gas dan delta HF-nya adalah berharga negatif. Yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian atau delta HD. Perubahan entalpi pada penguraian 1 mol satu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Pada dasarnya perubahan entalpi penguraian standar ini merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar, sehingga nilainya pun akan berlawanan tandanya. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna dalam keadaan standar. Sebelum kita ke contoh soal tentang termokimia, ada beberapa kaidah dalam perhitungan delta H. Yang pertama, pada reaksi kimia yang dilengkapi harga delta H, koefisien reaksi menyatakan jumlah mol zat. Yang kedua, harga delta H itu akan bergantung pada jumlah zat. Bila reaksi dibalik, maka tanda delta H-nya dibalik. Bila reaksi dikalikan X, harga delta H-nya harus dikalikan X. Jika terdapat beberapa tahap reaksi, maka reaksi dijumlahkan dan harga delta H-nya turut dijumlahkan. Contoh soal yang pertama, entalpi pembentukan standar gas amoniak NH3 adalah min 46,11 kJ per mol. Hitung delta HD atau perubahan entalpi penguraian untuk reaksi berikut. 2/3 NH3 terurai menjadi 1/3 gas N2 dan gas H2. Yang diketahui pada soal adalah reaksi pembentukan gas amoniak. Kemudian yang ditanya adalah reaksi penguraian gas amoniak, berarti reaksi harus dibalik. Reaksi dibalik maka delta H-nya yang awalnya tanda negatif menjadi positif. Karena reaksi yang ditanya dikali 2/3, maka semua koefisien harus ikut dikali 2/3 dan delta H-nya pun dikali 2/3.